Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Channel kesukaan kalian, wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini adalah episode termalas kami. Tapi ter-excited sih bagi aku sih. Karena maaf, kami capek banget, letih banget menangani klien dan pokoknya so many things we do, terutama untuk DA juga kan. Jadi kami memutuskan Q&A. Dan biasanya gue sebagai yang apa sih istilahnya, bukan kolektor, pengorganisator. Jadi kayak semua pertanyaannya kan kami kumpulkan dulu kan. Gue kumpulin mana kategorinya. Ini gue gak kumpulin guys. Jadi gue bahkan gak tahu pertanyaannya apa. Nggak tahu. Jadi ini benar-benar spontanitas. Yang baca Aileen di iPad udah gede. Jadi maaf kalau nggak terstruktur. Tapi ya seperti yang gue bilang, ini adalah episode termalas kami. Sebelum kita lanjutkan videonya, gue mau bercerita mengenai sahabat gue sekaligus praktisi Feng Shui yang bernama Hadi Sumoro yang membantu gue banyak hal di Anomali. Hadi menyediakan jasa mulai dari perbaikan Feng Shui rumah hingga membaca garis hidup berdasarkan astrologi Patse. Hadi yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat merupakan praktisi Feng Shui klasik Tiongkok yang sudah berakar ribuan tahun yang berhubungan dengan energi semesta secara langsung. Berbeda dengan Feng Shui kontemporer yang lebih mengandalkan aspek interior design dan psikologi. Happy Yellow Rock FengShui.com menyediakan service Feng Shui klasik seperti metode Flying Star, 8 rumah, metode air Sanhe, metode air Shuen Kong. Lalu ada juga servis konsultasi bisnis, perjodohan, dan bacaan astrologi. Semua bisa dilakukan secara jarak jauh, nggak pakai ritual, nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Langsung aja tanpa berlama-lama, seperti apa sih penampakan bacaan astrologi Patse yang dimaksud? Ini adalah contoh bacaan astrologi Patse dari seorang musisi muda. Chart ini menunjukkan elemen apa yang bersama Anda ketika Anda lahir di jam, waktu, dan tahun tertentu, dan apa kaitannya dengan perjalanan hidup Anda. Siklus keberuntungan per 10 tahun, sebuah peta panduan untuk kewaspadaan kita. Ada tahun-tahun yang buruk untuk karir, ada tahun-tahun yang baik untuk karir. Seperti misalnya musisi muda ini memiliki karir yang baik di periode kambing, ayam, sapi, dan memiliki karir kurang baik pada periode macan, naga, kuda, monyet, dan tikus. Dan benar saja pada tahun 2001 hingga 2010 ia mengalami banyak masalah. Hidupnya ribet dan adanya masalah internal keluarga sampai berdampak pada kesehatannya. Tahun 2011 hingga 2020, musisi muda ini merasakan sendiri perbaikan karirnya, walaupun perjodohan mengalami kendala. Begitu pula dengan peta astrologi musisi muda ini per 10 tahun berikutnya. Semua bisa terlihat, terbaca, dan terungkap melalui astrologi Patse. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Feng Shui dan bacaan astrologi, kunjungi langsung happyyellowrockfengShui.com, klik get in touch, dan langsung dapatkan diskon atas promo Tri Anomali. Mulai dari nomor 1. Kapan si Aileen menikah? Kapan, Lin? Aku shock loh, pas gak baca terus kayak, kapan si Aileen menikah? Ayo, Lin, Makan, kapan, Lin? Ntar gue tanya Bow dulu ya. Bow, Kok nanya, Bo? kan kapan Aileen menikah? Kan Tuhan yang menentukan. Dijawab. Kalau menikah Ini sih bahkan timer loh, ini bahkan timer loh. enggak. Kalau menikah sih nggak tahu ya bro, katanya Bow nih. Tapi Bow kalau banget. kawin sih ya lu tau lah ya bro, gitu katanya. Bong banget. Next. Udah, next aja lah ya. Gini, Anover semuanya, Aileen belum punya pacar. Jadi kalau untuk menikah perlu punya pacar dulu. 0856 1. Satu itu guys, jangan dipercaya guys. Next. Itu Ya. sebenarnya beneran sih, cuman kurang komplit aja. Iya. Oke, ini aku pilih beberapa ya. Halo Kak Anomali, apa manusia bisa bertukar tubuhnya atau jiwanya? Pernah ada kasus tidak? Thanks kakak. Bertukar jiwa tubuh maksudnya gimana ya? Jadi mungkin ada jiwa manusia terus kayak sesama manusia tukar kayak di film Secret Garden kali ya yang Korea itu. Paham sih, pernah lihat juga gue film serupa kayak gitu, film Jepang gitu. Iya kan? Iya ya, spontan lebih enak ya. Kakak nggak perlu mikir. Biasa kakak mikir terus kayak nggak pernah ya kayaknya ya. Di our case nggak pernah. Enggak sih, nggak pernah sih guys kalau tuker jiwa. Kalau kerasukan banyak. Banyak. Tapi kalau tuker jiwa kami nggak pernah lihat. Actually kalau itu bisa terjadi, sistem Tuhan kok kesannya gimana banget gitu. Kayak ya elah, Kayak caur banget. caur banget gitu. Nggak pernah, kami nggak melihat. Kalau di film sering. Biasanya sih Tuhan menciptakan jiwanya itu pasti akan
istilahnya kayak gini, kayak genetik gitu loh. Jadi satu jiwa satu tubuh, cuman jiwa itu yang bisa cocok sama tubuhnya. Jadi aku rasa kalau ada jiwa lain sekalipun kerasukan itu pasti akan ada perbedaan, dan jiwanya, maksudnya kayak jiwanya itu tubuhnya itu nggak bisa dikontrol 100% sih. Kecuali manusianya kayak itu sendiri. film Insidious, si arwah penjahatnya kan masuk ke badannya, akibatnya giginya rompal lah, kesehatannya menurun karena nggak kompatibel. Lebih ke arah itu sih. Kecuali jiwanya sendiri menerimanya kali ya, yang kerasukan itu. Sebenarnya sih hampir never nggak happen, Lin. mungkin sih. Hampir nggak mungkin. Jangan dibayang-bayangin ya Novers ya, because it doesn't happen. Oke, next ya. Next question. Kak, kalau kita mimpi disantet sama orang itu bisa dipercaya atau tidak? Disantetnya gimana dulu nih? Masalahnya kita harus menelaah beneran disantet atau enggak. Soalnya beberapa case yang kita tanganin, klien-klien kita sudah mengaku bahwa dia disantet, ternyata bukan disantet, melainkan gangguan. Kalau transaksi bisa. Yang kayak Transaksi kemarin bisa, ya. si Faisal, bukan nama sebenarnya. Ceritain deh, sedikit aja. Ini tadi gimana pertanyaannya? Kak, kalau kita mimpi disantet sama orang itu bisa dipercaya atau enggak? Iya, belum tentu sih. Belum tentu, karena santet sifatnya kayak orang nyerang orang kan. Oh, kalau Faisal ya, mau ceritain yang Faisal kemarin, okay. Singkat aja. Jadi kami bertemu dengan klien yang bernama Faisal. Nah, Faisal ini dia pernah bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Yang mungkin nanti kita akan cerita ya guys di next video. Kakek-kakek tuanya ini memberikan sesuatu kepada dia. Nah, sesuatunya ini dia terima. Tapi pas dia bangun katanya sih nggak ada apa-apa. Cuman kemarin pas didoain ternyata nggak bisa dikeluarin. Iya, ada apa-apa, bener. Itu nggak bisa dikeluarin. Nah, gimana episode selanjutnya ya? Stay tune aja. Stay tune. Oke, kita next question. Oh ya, sama pesan dari aku, lebih baik nggak usah tahu siapa yang mengirim santet, kalaupun memang ada, serahin ke Tuhan aja sih, dan percayakan kepada Tuhan. Karena gimana pun juga, Tuhan yang paling tahu karma apa yang akan, balasan karma apa yang akan diterima oleh orang tersebut. Jadi kita nggak usah pusingin, percaya aja sama Tuhan. Itu sih. Justru kalau misalnya kita cenderung lebih mau cari tahu orang siapa sih yang santet gue nih, siapa sih gitu, malah takutnya nanti ada iblis atau jin begitu yang ngaku-ngaku apa gimana, atau kayak kasih vision yang halu-halu gitu. Nah, yang ada kita malah menuduh gitu jadinya. Fitnah ya. Fitnah jatuhnya. Jatuhnya gimana kalau fitnah gitu? Fitnah lebih kejam daripada fitnah. Itu menghina orang ya. Oke. Apakah seseorang sudah ditentukan masuk ke dunia gelap atau tidak pada waktu ia lahir? Enggak dong. Of course enggak guys. Gak mungkin. Tuhan tuh adil. Tuhan itu melihat perbuatan kalian selama kalian hidup. Sebenarnya gak kalian juga sih. Kita semua bahkan. Kita yang masih ada di sini aja juga. Pokoknya as long as kita semua masih hidup di dunia ini, itu menjadi tolak ukur bagi Tuhan dan kubu kanan untuk menentukan pada akhirnya akan masuk ke dunia gelap atau enggak. Yang pastinya setelah kematian. Justru menurutku ketika orang dilahirkan kembali itu kesempatan manusia itu untuk belajar lagi dan merupakan berkat dari Tuhan sih. Jadi kita masih bisa banyak merasakan. Ya of course ada masalah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita gak bisa merasakan kasih Tuhan. Kita gak bisa merasakan hal-hal yang bikin kita happy. Itu menurut aku pribadi. Ini banyak yang menanyakan kayaknya. Sebenarnya Kak Willy sama Mbak Jess ini ada hubungan darah gak sih? Coba kalian jawab. Hubungan darah. Mbak Jess, Lin? Iya. Ada hubungan darah. Iya. Mungkin mirip kali ya. Mukanya memang mirip sih, tapi golongan darahnya aja udah beda. Beda golongan guys. darahnya apa, Jess? Aku B. Nah, gua A. Jadi jelas ya, udah nggak mungkin kami saudara. Bisa nggak sih saudara hubungan darahnya beda golongannya? Ya bisa sih kalau orang tua kalian. saudara kandung. Bisa. Seriusan bisa? Bisa. A sama B bisa kalau orang tuanya ada golongan darahnya AB. Oh ya udah tetap I substitute my own reality dengan pembenaran gue sendiri. Jadi anggap aja orang tua kami darahnya sama-sama A. Nggak mungkin sih, nggak mungkin. Gimana caranya? Nggak bisa. Jadi no, gue sama Jaslyn nggak ada hubungan darah. Kita semua nggak ada hubungan darah. Nggak ada. Tuh. Cuma nggak tahu deh kalau Elin gitu darahnya gitu, dilihat di mikroskop mungkin ada sel demonnya gitu. Ya sejak kapan ada sel demon? Buset. Kayak di mikroskop 1000 kali gitu ada demon ketawa-ketawa.
Save the photos. Will there be any plans to have meet and greet outside Indonesia, example to Malaysia? Kayaknya ini fansnya dari luar Indonesia deh. Kita mau banget sih, kita mau banget. Mau banget sih, mau banget. Mau. Tapi kalau ditanya will there be any plans, belum apa ya, belum terencana. Keinginan sih ada ya. Plans belum, tapi aku pengen sih ketika kita ke Malaysia nanti kita buat jadwal meet and greet sama fans dari Malaysia. Iya. Doakan bisa terjadi. Doakan ya guys. Amin. Atau kita main rock and roll aja. Di tahun 2023 ini semua yang biasanya nggak direncanakan malah, woi rame gitu. Hah? Tapi aku setuju sih kalau itu. Beneran. Beneran. Ini ya teman-teman semua, zaman bokap gua dulu 1970. Bokap gua kuliah di ITB. Belum ada handphone, sosial media. Kebayang nggak kalau kelas pergantian kelas gimana caranya? Harus dari minggu sebelumnya, bener? Terus kebayang nggak kalau kita mau ketemu di mana? Harus dari sejam atau sehari sebelumnya. Besok kita ketemu di kantin ya. Gak ada yang namanya kayak tiba-tiba lu di mana, coy, lu di mana? Gue di sini cowok gitu, nggak ada. Gitu. Iya, Sekarang dengan gampang kan. Tapi gara-gara kemudahan itu berasa nggak direncanain jauh-jauh pas hari H batal. Iya. Tapi kayak lagi bosan, coba hubungin Anto, coba hubungin Ricky gini. Terus kayak dalam sejam ngumpul semua di mall. Bener nggak? Bener Iya, sih, kali. biasanya begitu. Anyway, itu pemikiran liar gue. Hamba jarang ketemu teman jadi Hamba. Bukan Tapi biasanya yang dadakan selalu seru gak sih? yang dadakan selalu seru. ya kadang iya sih mungkin. Contohnya Quickie. Nggak, minuman Quickie maksudnya. Duh, ini kursi terkutuk nih, ada bau-baunya nih. Itu kursiku. Tapi kan posisinya bau. Kalau itu ternyata aku yang duduk Hah? atau kakak yang duduk gimana? Oh, cuma masalah waktu aja sampai kamu terkontaminasi. Nggak akan sih, no way. Yuk, lanjut. Oh, ini pertanyaan yang menarik dan mungkin beberapa orang bisa lebih aware kali ya. Orang yang gampang emosian itu udah pasti ada sesuatu, or emang orangnya aja yang emosian? Tergantung sih. Dalam beberapa kasus ada yang memang dia dasarnya emosian, memang itu udah sebuah karakter dari jiwanya dia. Ada juga yang didompleng. Setuju. Take an example, Gordon Ramsay, chef terkenal di dunia. Kan perilaku dia seakan-akan kayak marah-marah begitu kan. Kalau nggak salah pernah ada sebuah video amatiran, dia datang ke mungkin bagian acaranya juga ya. Kalau nggak salah namanya Kitchen Nightmare atau apa gitu. Dia lagi marah-marah, dites tekanan darahnya normal. Itu Gordon Ramsay. Bisa jadi acting sih. Bisa jadi acting, tapi every single time di Hell's Kitchen dia marah-marah. Iya sih. Berarti dia nggak marah-marah beneran, mungkin memang gayanya begitu bisa jadi, atau Iya. karakternya begitu. Tapi ya kalau ditanya ada yang dompleng atau enggak, ya itu jawabannya tergantung. Setuju. Kita tahu bahwa Bapak mengerti kedalaman hati manusia. Apakah kubu kiri tahu isi pikiran dan hati manusia? Menarik menurutku. Of course. Jawabannya tentu saja. Dan biasanya kubu kiri walaupun tahu, bentar ya guys, aku sambil screenshot untuk dikirimkan kepada editor. Bentar ya. Jadi memang kubu kiri bisa tahu, makanya kan mereka juga milih-milih manusia mana yang mau diincarnya kan. Jadi kalau misalnya sesuai dengan speknya dia untuk diincar, misalnya orangnya gampang emosian atau enggak punya niat hati dendam yang sangat amat besar, nah itu klop banget nih menurut requirement-nya si iblis. Makanya dia biasanya men-scan satu-satu manusia mana yang bisa digoda sama yang enggak. Betul. Intinya gitu. Jadi tetap harus jaga hati dan pikiran teman-teman. Kalau gue lebih seneng bilang pakai istilah bau, bukan literally bau badan ya, bukan. Tapi bagi demon, orang yang hati dan pikirannya tuh gimana, kayak tercium oleh demons. Bukan tercium pakai hidung mereka, bukan. Energi sih. Iya, energi itu tercium. Mereka tuh seperti lalat yang kalau ada makanan apa mereka nyamperin. Seperti itu. Setuju. Lanjut. Ini lucu sih. Tapi menurut aku menarik untuk dijawab. Apakah apa pandangan Tri Anomali mengenai vegetarian? Apakah manusia diciptakan makan sayur? Oke, ya gimana? Jason dulu deh yang jawab. Lucunya ada beberapa dari manusia pas kita terawang ada yang lebih bagus makan daging gitu.
Ada pernah kan kita ketemu kasus kayak gitu. Ini mengenai malaikat tubuh ya. Jadi Iya, kita mengenai menanyakan malaikat kepada malaikat tubuh makanan apa yang cocok untuk badan orang tersebut, ada yang enggak yang cocok sama orang tersebut, dan beragam sih. Jadi tiap manusia itu beda-beda. Ada yang memang lebih cocok makan sayur tok. Tapi ada yang lebih cocok konsumsi daging, karena gimana pun juga daging sometimes dibutuhkan tubuh manusia untuk menghasilkan energi. Intinya begitu. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong soal vegetarian, kayaknya memang bener sih guys, nggak semua orang cocok kayaknya dalam hal vegetarian. Jadi aku punya teman, ini aku cerita sedikit aja ya. Aku punya teman waktu SMP. Nah, teman aku ini dia tuh vegetarian, tiap hari makannya sayur, nggak pernah makan daging. Sampai kulitnya tuh putih mulus banget, kayak cewek-cewek tuh pada kalah lah. Pokoknya dia yang termulus gitu si cowok itu. Nah, tapi setiap tahun aku perhatiin ya, ketika kita lagi upacara 17 Agustus gitu kan. Tahun 45. Pas lagi kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita. Oke, sudah ya guys soundtracknya. Nah, Pals lagi nyanyinya. Yaudah lah ya. Generasi sekarang ada yang bahkan nggak tahu loh lagu itu. masa sih? Itu kan lagu negara kita. Gak usah jauh-jauh, Pancasila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Betul. persatuan. Itu aja banyak yang nggak tahu kok generasi sekarang. Terus ada, inget nggak meme yang ini gambar apa? Gambar kepala sekolah. Gue ngobong. Teman-teman cari, ya kan? Iya, iya. Padi dan kapas, gambar sate. Ada memenya, sumpah. Oh, itu yang pohon beringin jadi pohon angker. Pohon Lawak sih. Ini pohon apa? Pohon angker ya. Ya iya sih, pohon beringin memang banyak yang. Iya, lucu kepala itu kan kepala banteng kan. Itu kepala sekolah. Oke, lanjut. Sorry. Kok lucu sih. Itu apa? Terus ke teman kamu yang putih tadi Ya, itu. Oh ya, ke teman aku yang kulitnya tuh mulus banget tadi ya. Nah, setiap kali dia upacara selalu pingsan, guys. Selalu. Dan pas dicek dia tuh kayak kurang asupan makanan sama dokter yang di klinik ya, kayak ini kayaknya dia tuh kurang asupan makanan, kurang energi, kurang semua-muanya. Kurang gizi, kurang darah juga sih kayaknya sih. Jadi balik lagi disesuaikan pada setiap manusia dan pilihan dari teman-teman juga sih. Kalau memang menganggap teman-teman, soalnya kan ada di beberapa kepercayaan memang lebih baik vegetarian, ya kan? Ya nggak masalah, kita tidak mempermasalahkan, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Itu tergantung perspektif kita, gimana cara kita menghadapi itu dan menanggapinya. Itu sih. Dan saranku kalau teman-teman udah merasa nggak cocok sama vegetarian, ada baiknya ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau mau makan daging itu nggak masalah banget sih menurut aku. Ada beberapa tubuh manusia yang nggak cocok. Kayak salah satu contohnya itu teman aku itu. Bibirnya tuh bener-bener pucet loh guys. Kayak kan boleh kameramen boleh tolong ke Kak Willy. Enggak, bibirnya jangan diumpetin. Enggak, aku mau kasih lihat. Yaudah, editor tolong tambahkan bibir di sini. Ditempel aja nggak apa-apa. Kakak? Enggak, soalnya kan kakak kan cowok. Biasa kan maksudnya ya kita kan kalau cewek-cewek kan suka pakai lipstick kan. Jadi kan nggak kelihatan. Kalau cowok itu kan nggak ada lipsticknya kan. Terus? Nah bibirnya tuh lebih pucat jauh dari ini. Oh, oke. Kirain gue mau diambil contoh. Enggak, lebih pucat daripada ini. Pucat banget, Lin. Kayak hampir sama warna kulit, lo bayangin aja pucatnya sepucat itu. Kebayang sih. Dan ternyata itu gara-gara kurang Dia nggak makan nutrisi, daging, iya. kurang nutrisi gitu sih. Udah. Oke, ini sebenarnya udah pernah kita jawab, tapi mungkin in case beberapa orang masih penasaran ya. HB kalau yang dijaga sudah meninggal, apakah pindah ke manusia selanjutnya? Ini harus Keris yang jawab sih. Kakak nggak berani melangkahi itu. Ya udah, gue jawab generalnya dulu ya. Technically, setelah manusia meninggal, beberapa moments ada yang jiwanya dijemput oleh HB, kerabat terdekat. Tapi sejauh mana HB menggiringnya itu kami juga masih meneliti. Apakah tugas HB selesai sampai si jiwa tersebut keluar dari badan fisiknya? I don't know yet
gitu. Bukan, maksudnya ini ada yang nanya apakah pindah ke manusia selanjutnya. Jadi setelah mungkin bertugas dengan manusia A, mungkin tugas lain untuk manusia B. Jawabannya tidak ada yang tahu, kata Keris. Karena sebenarnya baik tugas kami maupun tugas dari entitas-entitas lain, itu tentunya hanya Tuhan yang membuat dan mengorganisir itu sendiri, kata Keris. Oke, itu jawabannya ya teman-teman. Ya. Ini next. Aku suka sih pertanyaannya. Apa yang dilakukan personil Tri Anomali kalau lagi jenuh dari urusan astral? Ngebully Aileen. Bener. Hidup kakak nggak bahagia ya? Justru bahagia. Kalau tim DA atau Anomali nggak sehari aja nggak ngebully Aileen tuh kayak kita lemes gitu. Ya udah dijawab. Kalau nggak urusan astral apa ya? Ya sehari-hari guys kita main game, lihat film Hollywood. Gue bahkan belum nonton Ant-Man per video ini dibuat. Oh iya, Emang Udah keluar. publish? Udah. Oh iya, ada trailer. mau nonton. Ant-Man and Quantumania ya. Yang nggak tahu ketiga atau kedua sih, sorry ya, gue bukan pengikut Marvel yang begitunya, tapi gue ngikutin. Jadi intinya sama seperti teman-teman semua. Kami beraktivitas seperti biasa. Ya dalam batas tertentu kami mengikuti keduniawian kami, nonton, cari makan enak walaupun makan kami sangat terbatas. Ya sama seperti kalian, itu tidur, istirahat, gitu. Kalau perempuan sih satu hal yang nggak bisa dilewatkan, belanja guys. Tapi kakak kan juga kadang suka belanja kan, alat nge-gym contohnya. Sekarang udah nggak lagi. Because I just realized alat nge-gym lebih mahal daripada ke gym itu sendiri. Pelit mood on. Kan kecipean kakak yang menyelamatkan kakak, remember? Yang dari bundir. Iya. Oke. Jadi intinya pesannya kalau dari Kak Willy adalah ingat Cipe supaya tidak bunuh diri. Enggak, jangan cut Julius, cut. Thank God kamu yang ngomong, bukan kakak yang ngomong. Enggak, jangan cut Julius, cut. Nanti saya dihujat. Jangan. Nanti saya dihujat. Sudah cukup dengan hujatan yang ada. Apa lagi ya? Lu mau jawab lagi mungkin? Lu nggak jawab? Sudah belanja. Enggak lah, nonton kadang juga, atau enggak ya hal-hal yang bikin happy, atau enggak hangout sama teman. Ya kita mencoba untuk dengan waktu yang terbatas tapi kita bisa have fun dan enjoy dengan ourselves sih, atau enggak kadang me time juga itu sangat penting sih untuk saya. Intinya gitu. Kalau Jesslyn? Me time sih, me time enak banget sih. Kadang tuh gimana ya, aku tuh sangat menikmati saat lagi nggak ngapa-ngapain guys. Jadi bukan rebahan, bukan ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain. Keren tuh. Jadi bukan gimana tadi? Orang keren banget. Tuh gila aja sampai ketawa. Bukan rebahan, bukan ngapa-ngapain. Gimana? I don't know. Tadi play aja. Nanti diulang aja ya, Anovers. Iya, nggak ngapa-ngapain, aku udah seneng gitu. Ya udah gitu aja sih. I see. Oke, next. Jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menolong orang-orang yang kelaparan atau korban perang? Berat ya guys, pertanyaannya. Gimana? Jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menolong orang-orang yang kelaparan atau korban perang? Walaupun ini bukan jawaban definitif ya, tapi gue rasa itu ada hubungannya dengan dua faktor. Satu, faktor pembelajaran jiwa itu sendiri di tahap apa. Dua, karma si jiwa itu sendiri. Nggak bisa ada jawaban lain. Ada Willy. Apa itu? Keris? Kata Keris. Karena perbuatan manusia ada beberapa oknum yang egois, jadi banyak orang atau berupa massa itu yang terkena dampaknya. Iya. Jadi dari free will manusia-manusia egois tersebut. Kalau menurut aku bukannya Tuhan tidak menolong sih. Tuhan menolong dengan caranya, tapi of course memang gak instan ataupun langsung tampak di depan mata. Kayak Tuh. kita kelaparan, teng gitu, langsung ada makanan jatuh. Nggak begitu, karena menurut aku kita hidup di dunia ini juga ada sistemnya. Kalau kita lapar, kita harus berusaha untuk mendapatkan makanan. Itu sistem yang nggak bisa kita langkahi intinya. Dan of course untuk orang yang mungkin meninggal karena perang, Tuhan pasti ambil alih. Betul. Iya. Tapi memang sampai detik ini, aku nggak tahu perhitungan Tuhan untuk menolong atau nggak menolong manusia. Karena tiap manusia itu berbeda dan banyak case yang mungkin kita nggak ngerti di dunia sana. Betul.
Intinya begitu. Jadi banyak dari faktor ya, nggak cuman hanya dari free will saja, tetapi seperti yang telah dijelaskan oleh Willy, kata Keris. Sebagai contoh Dan Aileen. sebagai contoh Hanover semua, COVID yang sudah kita tahu melanda dari tahun 2020-21 ya hingga 2022 kan. Kami berdiskusi apakah itu semua yang meninggal sudah pada waktunya. Ada indikasi beberapa belum loh. Karena ya memang situasi dan kondisi, karena ya virus penyebarannya mengikuti hukum sains. Nggak ada virus yang penyebarannya tuh linear. Virus penyebarannya pasti eksponensial dalam arti 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nggak ada virus yang nyebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada. Nah, dengan kecepatan eksponensial begitu, sudah pasti akan mengenai orang-orang yang mungkin harusnya tidak kena secara takdirnya, tapi akan kena. Ternyata Tuhan pun adil. Walaupun mungkin mereka ada yang kena dan harus meninggalkan dunia ini, tetapi setelah afterlife gitu kami ngelihat panitia tanda kutip di afterlife pun juga bekerja. Dan entah reinkarnasi kembali, entah kami nggak tahu deh. Tapi ini kontroversial sih. Tapi Tuhan tidak berhenti bekerja di situ. Memang sepertinya Tuhan pun juga tidak, apa ya, ini kata-kata yang agak-agak gimana. Tuhan dengan tidak seenaknya mengalter hukum alam. Maksudnya gini teman-teman, misalnya nih ada orang nodong pistol ke orang, tiba-tiba orang itu harusnya nggak mati gitu, terus tiba-tiba Tuhan membuat pistol itu nggak bekerja. Nggak pernah ada guys. Kalaupun pistol ini nggak bekerja, kalau dicek kejadian seperti itu berapa banyak. Kedua, kalaupun nggak bekerja pasti kalau nggak karatan lah, ada faktor sainsnya gitu loh. Tetap hukum alam dan sains itu tetap bekerja teman-teman. Gitu. Guys, ini kocak deh. Kok mama saya Cia Lili itu nama nyokap gue. Anjay. Apakah mama saya sudah bahagia di Nirvana? Ini nama nyokap gue persis 100%. Dia nanyain emak lu. Enggak mungkin kan. Hai Mi, kalau Mami nonton. Unexpected. Unexpected ya pertanyaannya. Ya beneran ternyata namanya sama kayak Mami, ya udahlah ya. Terus nanti begitu kamu pulang, siapa tuh? Kurang ajar. Ya Mama memang kocak sih, serius. Ya typical Chinese parents lah ya. Ya udah, lanjut aja. Oke, untuk kakak gitu yang mamanya, ini kan namanya kan pasti kan gak cuma 1 atau 2 orang kan, pasti kan ada lebih. Kalau dari nama sorry tapi kita nggak bisa ngelihat dia ada di dunia mana gitu, kecuali foto. That's why setiap klien yang bersama kami selalu kami minta nama lengkap, foto. Iya. Dan kami perlu validasi kebiasaan hidupnya dulu untuk mencegah pemanipulasian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi ya di sini kami doakan semoga mama dari kakak itu berada di tempat yang baik. Amin. Amin. Oke, kita yang lebih serius ya. Kenapa Bapak kasih free will untuk kita anak-anaknya? Untuk belajar, kata Keris. Karena manusia diberikan tanggung jawab penuh oleh Tuhan untuk mengendalikan dirinya sendiri, baik dari lingkungan, keluarga, sosial pertemanan, atau lingkungan sehari-hari, sekolah, apapun itu yang bisa membentuk karakter manusia tersebut. Namun, tetap manusia tersebut tetap memiliki batasan-batasan yang hanya bisa dia sendiri yang melakukannya. Tidak bisa orang lain membantumu untuk kalian menggerakkan tangan. Bisa. Aku ulangi sekali lagi, bisa. Tapi tidak 24 jam, bukan? Misalnya, orang lain menggerakkan kakimu untuk berjalan, itu kamu sendiri yang menggerakkannya, bukan? Memang, ada kursi roda. Tetapi ingat, semua fungsi tubuhmu itu adalah kamu yang mengendalikannya. Orang lain hanya bisa membantu memapahkan.
Tapi ingat, fungsi, kesadaran berpikir, kesadaran kamu sebagai manusia, itu hanya kamu yang bisa menyadarinya, kata Charis. Aku ada dapat tambahan dari Absa Kalem sih. Manusia itu sebenarnya diciptakan dengan sangat amat kompleks. Gak cuma dari satu sisi. Of course kita gak akan bisa ngerti manusia secara seutuhnya. Manusia diciptakan dengan kompleks, tapi something for sure, apa yang ada di Tuhan ada juga di kita. Contohnya, gak semuanya ya yang ada di Tuhan. Kita juga, maksudnya apa yang ada di Tuhan ada di kita, tapi kita dalam bentuk yang terbatas. Intinya gitu. Jadi contohnya Tuhan bisa marah, Tuhan bisa berkreasi, kita pun juga bisa. Tuhan bisa mengasihi, kita juga bisa. Itu kenapa manusia diberikan free will, karena itu adalah harga yang sangat mahal dan sekaligus, bahasanya gimana ya, bukan harga yang sangat mahal sih. Harga yang sangat mahal dan tanggung jawab yang sangat besar, kata Charis. Itu adalah kebaikan yang Tuhan kasih untuk setiap dari kita. Sama tadi Tuhan juga bilang satu kali lagi, kalian itu adalah manusia, bukan robot. Manusia punya perasaan. Of course, ketika Tuhan memberikan perasaan ini kepada manusia, manusia butuh tempat dan space untuk mengeksplor. Itu dia kenapa manusia diberikan free will. Itu jawabannya. Agak abstrak, tapi itu yang aku dapat. Mungkin dari Kawil mau nambahin? Oke. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman ya. Tapi kalau Charis mau tambahin boleh. Oke, next. Kak, saya pernah nggak sengaja astral projection. Katanya kalau nggak ada yang jagain tubuh kita, bisa nggak bisa balik. Hah? Bisa nggak bisa? Oke. Bisa nggak bisa balik. Emang bener? First of all, astral projections, atau kalau kami sebutnya astral traveling investigations gitu kan. Ada bedanya sih. Kalau astral projection kan mungkin kan 100% lah ya. Iya. Kalau kita sih cuman kayak berapa persen. Ini memang luas sekali, tapi kami banyak membahasnya di channel DA di episode ini. Tapi kalau dari pengalaman kami, tidak bisa. Kalau misalnya kita astral projection, tidak ada yang jagain. Karena kalau semua orang bisa melakukan itu, semua orang meninggal mendadak tanpa sebab. Besoknya kayak, bro, bangun bro. Terus arwahnya somewhere di luar sana kayak, ini gua kayak, oi Joko gitu kan. Semua orang banyak yang meninggal mendadak. Dia pelem-pelem. Iya, I don't think that can happen. Tapi kalau bermain-main dengan astral projection yang mungkin dari kekuatan kubu kiri, kami nggak tahu. Kami pernah berhadapan dengan orang yang kami percaya bisa astral projection juga, yaitu di episode DA. Silakan ditonton. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Apabila kalian bertemu orang yang punya kemampuan spesial seperti kalian, apakah kalian bisa detect? Sebenarnya nggak selalu bisa ya, tapi beberapa komentar, ya sebut saja komentar pengguna internet, netizen gitu ya kan, nggak semuanya Anovers juga, ada yang haters ya kan. Semua pengguna netizen itu, netizen komennya ada yang kita tahu, wah ini indigo nih. Karena dari bahasanya lain. Ya, ada beberapa sih. Dia mengakses dan ya mengakses situasi gua, Jesslyn, Aileen, Adam, Bow dengan presisi. Dia nggak pernah ketemu kami loh. Tapi dia tahu istilahnya kedalaman hati kami. Wah, ini orang nggak sembarangan. Dari situ kami tahu this is the real deal. Orang ini the real deal gitu. Tapi ada juga yang ya kebalikannya haters. Nah, kalau ketemu langsung kayaknya butuh ngomong beberapa saat dulu ya. Sebenarnya kedeteksi dari energi berasa. Cuma biasanya kita nggak mau langsung suudzonan nganggap kayak indigo gitu. Sebenarnya tergantung sih menurutku. Sometimes ada yang benar-benar obvious tanpa yang kita perlu ngeradar banget tahu. Tapi sometimes ketika kita buka radar, langsung kayaknya ini beda nih. Bener. Intinya begitu. Terus juga ada bedanya juga sih sama yang sensitif atau kayak cuman sekedar peka tapi kayak nggak bisa ngelihat, itu juga beda sama yang bener-bener indigo dikasih tugas sama Tuhan, itu juga beda. Dari energinya beda. Apalagi yang bakat itu juga beberapa ada. Iya, energinya beda-beda guys. Setuju. Oke, ini berhubungan dengan pekerjaan kita intinya. Oke. Setiap
susah banget ngomong. Setiap offline sama klien yang kena santet, apakah selesai saat itu atau bisa berhari-hari atau konsul berkali-kali? Nah, mungkin beberapa orang ada yang concern kali ya. Tergantung case-nya sih. Ada yang bisa diselesaikan saat itu juga, ada yang beliau mesti pulang dulu, terus udah gitu mesti mempraktekkan dulu. Misalnya apa ya? Ini misalnya ya guys, ini contoh ya. Keluarganya main santet, ini misalnya. Lalu dia kan harus pulang dulu ke rumah keluarganya untuk memberitahu bapak, ibu gitu. Kita jangan main-main lagi ya sama yang kubu kiri. Atau misalnya bapak, ibu mulai sekarang kita sebelum ngapa-ngapain kita doa dulu ya. Pokoknya hal-hal seperti itu sih. Ada yang harus dipraktekkan dulu baru ketahuan. Ada juga yang sekali sabet gitu bisa. Yeah. Sebenarnya tergantung case dan faktor yang kita hadapin ya. Karena sometimes ada orang yang datang kepada kami itu bukan cuman kasus santetnya doang, tapi masih ada gangguan, masih ada tambahan yang lain. Jadi kayak banyak banget faktor-faktor lain. Lengkap. Ya intinya gitu. Jadi kita harus menelaah satu-satu dan harus beresin satu-satu. Betul. Intinya begitu. Tapi kalau untuk pemutusan kontrak ya biasanya. Kontrak yang sebenarnya itu sangat amat bisa dilakukan on the spot sih. Iya. Selama ada niat dari hati dan memang benar-benar berserah sama Tuhan. Kalau santet sih dari aku pribadi menyarankan kalaupun kita sudah bersihin, tetap serahkan perlindungan itu kepada Tuhan sih. Betul. Soalnya nih, kenapa lu dulu? Karena kita ngebersihin energinya dan kita bisa melindungi dan memberikan energi untuk supaya serangan itu nggak datang lagi. Tapi tetap butuh dari kita sendiri yang memaintain itu. Gimana cara maintainnya? Kita harus benar-benar berserah dan doa sama Tuhan. Begitu jawabannya. Soalnya ada beberapa kasus juga, ini sih no offense ya guys, no offense. Tapi ada beberapa kasus yang dianya disantet, tapi dianya juga at the same time suka ke orang pinter gitu, doyan banget. Ini juga problematik. Kedukun lain gitu. Jadi energinya nggak bersih. Nah ini nih, yang tadi yang case yang aku kasih tahu ya, yang dianya juga suka ke dukun, at the same time dianya disantet. Nah ini menurut aku yang gak bisa diselesaikan dalam sekali, alias dia harus mempraktekkan dulu seperti yang tadi aku jelasin di awal. Gitu sih. Kak Will mau jelasin? Enggak, kalian udah menjelaskannya dengan baik. Oke. Kakak kan bagian membantai aja on the spot. Loh? Membantai. Ini aku pengen nih dibawain. Next question ya berarti ya. Kenapa orang baik itu jarang untuk dihargain atau malah semakin dimanfaatkan oleh sekitarnya? So sad ya. Sebenarnya gimana ya, orang jahat di mana-mana sih menurut aku. Dan menurut aku teman-teman sendiri juga harus bisa belajar untuk menfilter mana orang yang baik untuk hidup kalian dan mana yang nggak baik untuk hidup kalian. Karena orang itu beragam dan kita nggak bisa nebak dia seperti apa kan. Butuh interaksi memang, tapi butuh juga filter dari kita. Ketika kita sudah tahu orang itu tidak baik ya sudah. Tapi ya memang sih nggak bisa dicegah, karena gimana pun juga kan bumi itu ada sekolah. Jadi pasti akan ada masalah ataupun hal-hal, maksudnya akan ada masalah ataupun kayak orang-orang yang nggak baik terhadap kita itu bisa terjadi banget. Ya tapi jangan lupa untuk tetap menjadi orang baik dan berserah sama Tuhan. Itu sih intinya kalau dari aku, teman-teman. Mungkin dari Kak Willy atau Jasin ada tambahan? Karena orang-orang, nggak usah zaman sekarang, dari dulu pandangan human terhadap kehidupan itu cenderung lebih sempit, dan mereka lebih mengutamakan human itu sendiri daripada kemajuan seluruh planet bumi. I think itu akar masalahnya deh. Ego. Kalau dipikir-pikir, keduniawian, ego dari 5.000 tahun lalu sama-sama aja problemnya. Perang, korupsi, perpolitikan yang busuk, nggak berubah dari dulu. Jadi I think kalau tadi Aileen bilang orang jahat gimana-gimana, kalau gue bilang orang jahat itu sedikit sebenarnya. Seluruh buka bumi ini mungkin gak lebih dari 30%. Karena kalau lebih dari 30% dunia kiamat, I guess ya. Mungkin orang jahat sedikit, tapi orang bebal, bodoh, dan egois itu banyak. Hanya kalau dari 100% ada 80% orang bodoh dan bebal, 10% orang baik, 10% orang jahat. Cukup butuh 10% orang jahat, provokasi yang 80% ini hancur sudah. Itu sebenarnya teori gue yang tidak terbukti, tetapi dalam
berbagai banyak situasi sosial pergaulan, itu gue membuktikannya. Ada kan pepatah kayak kejahatan itu terjadi bukan karena lebih banyak orang jahat, tetapi karena orang baik lebih banyak diam. Gitu. Ya gitu kira-kira. Makanya orang baik banyak menghadap Tuhan duluan. Enggak itu teori ngawur. Tapi memang Itu bener sih. Sometimes malah beberapa orang yang baik ya, even klien kita juga kadang ngerasain ya, misalnya salah satu orang tua dari mereka lebih baik menurut mereka, itu biasanya dipanggil duluan oleh Tuhan karena pembelajaran hidupnya sudah selesai. Sedangkan yang istilahnya kurang baik menurut itu yang sebagian carrot orang. celery yang ayahnya punya pabrik, sebenarnya kan carrot sama celery kan? Iya. Itu dengan cepat dan dengan kondisi sadar dipanggil Tuhan. Tapi bukan berarti mamanya yang klien ini nggak baik ya, bukan begitu, bukan case ini, tapi case yang lain lah. Itu agak diberikan waktu lebih sama Tuhan supaya manusia itu belajar, intinya begitu. Masih ada pembelajaran lain lah. Oke. Berarti ini sebenarnya cuma jokes doang sih. Berarti kesimpulannya kalau yang umur panjang tuh bukannya happy, tapi karena kebanyakan dosa. bercanda. Atau kesimpulan gua, ntar dari DA siapa yang meninggal duluan kelihatan yang paling baik siapa. Giliran gitu kamu dong. ketawa, giliran jokes kakak nggak ketawa, curang. Tapi kan secara logika kan kakak lebih tua dari kita 13 tahun. Itu dia, kakak menang umur. Nggak begitu sih, kita ngitung umur sampai hidupnya aja gimana. Next. Oke. Aduh. Oke. Aku bakalan lolos CPNS tahun ini nggak, Kak? Aku bingung jawabnya. Siapapun kamu di luar sana, semangat ya. Ya, good luck. Good luck. Nggak tahu. Ya, soalnya itu kan juga butuh usaha dari kakaknya. Dan jangan lupa berserah aja sih sama Tuhan menurut aku. Ya, semangat intinya.